Halo, berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang Moodle. Lagi-lagi Moodle ya, teman-teman. Jadi di Moodle ini kita akan lanjutkan pembahasannya tentang mengelola konten ataupun activities yang jenis filenya atau jenis activitiesnya adalah SCOM. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu apa itu SCOM ya. Nah, SCOM itu sebetulnya singkatannya Shareable Content Reference Object Model, begitu. Jadi kurang lebih SCOM ini dapat dijelaskan sederhananya adalah sebagai sebuah tipe konten yang dipaket, gitu ya, yang dipaket ke dalam satu format tertentu, di mana nanti paket konten ini bisa berkomunikasi, datanya bisa berkomunikasi antara LMS Moodle dalam hal ini dengan dengan penggunanya. Jadi misalkan kalau penggunanya dia mengakses dari satu paket konten itu misalkan ada 10 slide, maka ketika si seseorang itu sudah mengakses 5 slide, maka laporannya itu akan langsung ditarik ke LMS begitu. Berbeda dengan tipe konten misalkan hanya berupa PDF ya, atau berupa video. Itu biasanya kalau tidak dalam bentuk SCOM, kita tidak bisa tahu sebetulnya progres tiap peserta itu atau tiap siswa itu sudah sampai mana. Nah, di SCOM ini sangat dimungkinkan untuk melakukan tracking tersebut. Apa saja yang bisa di-track? Yang pertama adalah status. Statusnya itu bisa di-track apakah dia sudah komplit atau belum komplit gitu ya. Jadi misalkan tadi dari 100% dia sudah berapa persen. Kemudian yang kedua, kalau si paket kontennya itu ada berupa quiz, ada beberapa pertanyaan, jadi ada materi, pertanyaan, skornya pun bisa diambil, lalu kemudian diakumulatifkan dan diambil menjadi sebuah nilai di dalam Moodle. Nah, supaya terbayang, mari kita coba praktekkan bagaimana pengaturan SCOM di dalam Moodle tersebut. Kita langsung saja. Kita buka terlebih dahulu halaman Moodle seperti biasa ya, masuk ke kelas, masuk ke salah satu kelasnya, jangan lupa turn editing on ya. Itu ya, seperti biasa ya teman-teman, turn editing on. Setelah turn editing on, kita bisa pilih mau di topik berapa, kita akan menambahkan SCOM ya. Seperti biasa kita add an activity or resource. Nah, di sini akan ada SCOM ya. Mana tadi? Nah, ini SCOM package ya. Jadi teman-teman tinggal klik SCOM package. Tapi kalau saya lebih terbiasa mirip seperti menguploadkan PDF, PowerPoint, SCOM pun bisa kita upload gitu ya, upload dengan cara drag and drop. Nah, berbedanya SCOM itu biasanya format filenya itu berupa zip ya teman-teman ya, berupa zip. Jadi untuk cara membuat SCOM-nya biasanya itu menggunakan aplikasi terpisah ya, misalkan iSpring, Articulate Storyline, atau Adobe Captivate, dan lain-lain ya, Certe, dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu dibuat dulu oleh software tersebut, nanti setelah dibuat di software tersebut, di package, lalu nanti keluarannya akan berupa zip. Nah, si zipnya ini kita tidak perlu mengunzip dulu, lalu kemudian memilih ya, misalkan kita ingin lihat nih, ini tuh isinya ada apa saja, ini cukup banyak file ya, jadi kita tidak usah pusing memikirkan apa saja isi file itu gitu ya, yang penting ini sudah dalam format zip. Nah, cara mengupload yang paling sederhana adalah kita tinggal mendrag and drop ya. Nah, misalkan ini saya drag and drop ke topik 2 dulu. Nah, biasanya berbedanya dengan file biasa, ini akan ada dialog seperti ini ya. Jadi, apakah kita akan menambahkan sebagai file biasa ataukah berupa SCOM ya. Nah, karena ini berupa SCOM, maka kita klik SCOM. Nah, lalu kemudian upload. Jadi, langkah uploadnya cukup sederhana, sama seperti kita mengupload file-file seperti biasa, begitu ya. Kita tinggal drag and drop, lalu kemudian kita tunggu, dan nanti sudah otomatis nanti si SCOM-nya itu sudah bisa kita baca. Kita tunggu dulu ya sampai proses uploadingnya selesai. Nah, ini sudah berhasil upload ya teman-teman. Jadi biasanya kalau sudah berhasil upload, dia akan ada icon ya. Jadi yang awalnya loading tadi kita otomatis nanti jadi icon. Kalau kita cek ya, baik sebagai peserta ataupun sebagai teacher, kita bisa cek di sini. Lalu kita klik enter. Nah, maka si file SCOM-nya itu ataupun file activity SCOM-nya itu sudah langsung muncul seperti ini. Nah, ini misalkan saya membuat dengan aplikasi iSpring ya. Aplikasi iSpring di mana di sini materinya bisa berupa multimedia, audio, video, gambar, dan lain sebagainya, animasi gitu ya, bisa diklik-klik gitu ya. Nah, lalu kemudian bisa juga disertakan beberapa authoring tools itu menyediakan fasilitas quiz ya.
Jadi dimungkinkan nah misalkan ada materi, ada kuis, ada materi, ada kuis seperti itu. Nah, lalu kemudian nanti apabila sudah selesai misalkan ya, ini berbeda dengan materi-materi misalkan PDF, PowerPoint, itu biasanya kita tidak bisa ambil reportnya ya. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, kalau kita exit activity dulu ya, lalu kemudian kita masuk lagi misalkan ke sini. Nah, maka di sini akan ada report ya. Di sini akan ada report. Nah, di sini akan ada data-data yang akan ditarik dari hasil aktivitas tiap pesertanya itu. Yang pertama ada tabnya, jadi berapa kali dia mengakses materi itu. Siapa tahu ada yang mengulang-ulang, kan bagus gitu ya, berarti si materi itu cukup menarik atau ingin dipelajari begitu. Kapan mulainya, terakhir. Dan terakhir adalah ada skor. Nah, skor ini bisa dua ya, bisa dua jenis. Skor itu kalau yang sifatnya hanya materi saja, maka skor itu dikonversi dari jumlah slide yang dilihat. Jadi misalkan tadi ada 10 slide, maka 100%-nya itu kalau ke 10 slide-nya itu sudah diakses. Atau berdasarkan kuis. Jadi misalkan tadi ada kumpulan pertanyaan, nah si skornya itu ya si skornya atau si nilainya itu diambil dari hasil pengerjaan kuisnya. Nah, kurang lebih seperti itu manfaatnya SCOM dalam Moodle ini. Mungkin untuk pembahasan pembuatan file SCOM-nya bisa diakses di video-video tutorial yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.